Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Gianyar. Perkenalkan, saya Putu Agus Sudiasa SPD MPD, guru PJOK di SMA Negeri 1 Sukawati. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Gede Parista SPD dari SD Negeri 4 Kertep. Saya Muhammad Jufri dari SD Negeri 3 Bukian. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Jupri, silakan duduk. Oke. Mana kabarnya? Baik-baik Pak Bos. Santai dulu ya. Oke. Santai aja Pak Jupri. Oke. Ya. Kan Pak Jupri sudah hubungi saya. Oke. Tadi masalah Pak Jupri mau melakukan coaching dengan rekannya seperti ya? Oke Pak Bos. Dengan rekan siapa Pak Jupri mau melakukan coaching? Iki yang sama teman saya di Pak Agus Pak Bos. Gitu ya. Ya sebagai guru gitu ya? Iya oke. Sebagai guru di SMA. Ingat ya Pak Jupri, kalau Pak Jupri sebagai coachnya dalam kegiatan coaching, Pak Jupri harus melakukan 3 kompetensi inti yang dilakukan Pak Jupri sudah? Gitu. Ya. Yang dari yang pertama presensi atau kehadiran penuh. Yang kedua Pak Jupri harus memberikan pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga Pak Jupri harus melakukan mendengarkan secara aktif. Dari ketiga kompetensi itu yang mana Pak Jupri mau tekankan atau nyuarakan seperti itu? Kalau dari ketiga kompetensi itu dia akan minta difokuskan di observasi, memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya bagus juga ya Pak Jupri, tapi ingat ya dalam coaching itu harus ada kehadiran penuh. Ya, dan buat yang Pak Jupri coaching itu atau coachingnya itu buat dia senyaman mungkin. Nah, terus dalam coaching itu ada tahapan yang namanya cerita. Dari yang pertama menyampaikan tujuan, yang kedua ada identifikasi, yang ketiga ada rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Sudah Pak Jupri persiapkan hal tersebut? Sudah Pak. Ya, kalau sudah, Pak Jupri bisa memulai coachingnya dengan rekannya. Mungkin silakan dipanggil rekannya dulu ya. Swastiastu. Terima kasih Pak Jupri. Gimana kabarnya Pak Gus? Astagfirullah, baik Pak. Tadi kan dapat harapan dari Pak Jupri, katanya Pak Agus akan melakukan coaching dengan Pak Jupri ya. Pak Agus sebagai coachingnya, gitu ya? Sudah siap? Siap. Ya. Kalau dengan Pak Jupri ini, relax saja ya. Pak Agus, selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya? Tapi gak dulu. Astagfirullah, hari ini baik, namun rasanya lelah kalau gitu Pak. Bebannya banyak sekali. Beban tugasnya luar biasa. Tidak ada Pak Agus, ini semua punya permasalahan dan beban yang gitu. Syukur bisa Pak Agus bisa melakukan aktivitas dengan baik. Ada yang bantu bagus. Jadi tujuan saya melakukan komunikasi ya dengan Pak Muhammad Jufri itu sebenarnya saya pengen ada orang yang mendorong motivasi saya, karena akhir-akhir ini saya merasa capek, merasa lelah mengingat tugas yang sangat banyak selain tugas pokok saya sebagai seorang pengajar, juga tugas-tugas di luar sana, apalagi di bulan Agustus ini Pak, sebagai guru PJOK itu
belum lagi ngurusin gerak jalan, kepanitiaan gerak jalan di kabupaten, belum ngurusin cabang olahraga yang saya tekuni, dan terakhir ini kan MPLS baru selesai, sekarang PPDB selesai, muncul MPLS, sekarang perangkat pembelajaran Pak Juf. Jadi rasanya saya capek sekali seperti itu Pak. Terus apa yang yang kita ingin capai untuk pembicaraan hari ini? Itu tadi Pak Juf, saya pengen ada solusi atas permasalahan itu, dan ada sosok motivator lah Pak yang bisa mendorong saya yang ingin lagi motivasi sama. Bisa diceritakan Pak Agus apa keluhan Pak Agus di sini? Keluhan saya itu bagaimana mengatur waktu Pak. Jadi waktu saya itu seolah-olah cepet banget habis sebenarnya, padahal masih banyak menumpuk pekerjaan yang lainnya. Berarti permasalahan Pak Agus itu mengatur waktu. Jadi Pak Agus mengatur waktunya itu gimana Pak Agus? Jadi saya baru bisa mengerjakan tugas-tugas itu di malam hari. Ingat pagi saya sudah di sekolah bersama anak-anak, kemudian menyiapkan MPLS kemarin, sekarang sudah mulai dengan gerak jalan, belum lagi membagi waktu dengan tugas guru penggerak, itu cukup menguras perhatian Pak. Jadi malam baru bisa mengerjakan tugas-tugas yang lain. Terus apa yang sudah Pak Agus lakukan? Yang sudah saya lakukan mungkin berangsur untuk membuat sebuah skala prioritas. Jadi mana sih yang harus saya kerjakan lebih waktu yang lebih panjang seperti itu. Sehingga sementara baru itu yang saya lakukan Pak. Terus Pak Agus sudah bisa sudah membagi waktu untuk menanggulangi masalah Pak Agus. Sebenarnya idenya bagus sekali Pak Agus, sangat luar biasa. Terus kapan ide itu atau rencana itu bisa dimulai gitu dikerjakan atau sudah dilakukan Pak? Baik, mengingat semua serba deadline ini, gerak jalan, deadline, perangkat pembelajaran, ada deadline dalam waktu yang singkat. Jadi mungkin seminggu ini saya mulai setelah urusan PPDB selesai, MPLS selesai, gerak jalan sudah mulai jalan. Mungkin setelah itu baru saya ke perangkat pembelajaran Pak. Nah, kira-kira dalam waktu dekat ini apa yang tadi Bapak sampaikan itu untuk meningkatkan skala dari berapa skala yang dari angka dari 10 angka tertinggi 10 itu kira-kira Pak Agus capaiannya sudah angka berapa Agus? Kalau saya mungkin baru di angka 6. Angka 6. Nah, terus apa yang akan Agus lakukan untuk meningkatkan dari 6 itu biar bisa meningkat Bagus? Jadi yang saya lakukan untuk meningkatkan skala tersebut adalah dengan membagi waktu lebih presisi lagi, mana-mana hal yang harus saya kerjakan dengan cepat dan tuntas, dengan kolaborasi juga dengan teman-teman, rekan sejawat, dengan pimpinan sekolah juga, saya selalu berkolaborasi. Berarti kolaborasi yang sudah Bapak lakukan nih. Itu kolaborasi salah satu strateginya Pak. Nah, sekarang Pak Agus, cara kita untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari percakapan hari ini gimana Pak Agus? Melihat dari perkembangannya tentu hasilnya Pak. Seberapa hasil dari project saya nanti seperti itu sudah clear atau belum. Kemudian dari sisi psikologi, apakah nanti saya dengan diskusi ini apakah memiliki dorongan-dorongan moral? Ya bagus sebenarnya itu bagus. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Agus setelah kita ngobrol hari ini?
perasaannya sebenarnya kita sebagai laki-laki kan pantang sebenarnya untuk mengeluh. Ini apa ya, perasaan saya di awal tuh aduh, berani nggak ya kita konsult gitu kan sebagai seorang laki-laki, masa masalah seperti ini cemen. Tapi setelah saya berdiskusi, ngobrol dengan teman, banyak hal positif yang masuk ke dalam pikiran saya, jadi perasaan saya sekarang itu ya cukup menyenangkan, cukup merasa beban itu merasa sedikit berkurang gitu ya. Yang penting nanti bagaimana saya actionnya di lapangan, bagaimana manage waktu, bagaimana berkolaborasi, seperti itu sih Pak. Pak Juf. Nah, tadi saya hampir lupa, Pak Agus, siapa nanti yang akan Pak Agus libatkan dalam atau membantu Pak Agus untuk apa namanya, untuk menyukseskan ini Pak Agus? Jadi keterlibatan, karena saya yakin Pak, saya itu tidak bisa menuntaskan itu dengan sendiri. Punya keyakinan. Contohnya seperti sekarang ini, saya melibatkan Pak Jufri, Pak Agung untuk memotivasi saya. Untuk di take actionnya nanti ya sudah barang tentu rekan-rekan teman sejawat, guru, kemudian saya punya komunitas MGMP, pimpinan sekolah, ada kepala sekolah, perawatan, dan tentu keluarga di rumah. Itu adalah orang-orang yang saya libatkan dalam proses saya kali ini. Nah ini terakhir nih Pak Agus, sekarang komitmen apa yang akan Pak Agus lakukan agar itu rencana itu bisa terus berjalan Pak Agus? Tentu komitmen yang saya akan jalani atau saya akan lakukan adalah fokus kepada permasalahan yang ada, yaitu bagaimana memanage waktu sehingga perangkat pembelajaran dapat terselesaikan dengan baik, kegiatan-kegiatan yang lainnya di sekolah juga dapat berjalan dengan baik. Dan komitmen selanjutnya harapan saya adalah Pak Jufri, Pak Agung tetap bisa tiang ajak berkolaborasi, berkoordinasi. Seandainya saya ada permasalahan apa ya saya akan diskusi seperti itu. Bagus sekali Pak Agus. Saya kira itu bukan dikira ya, cukup kayaknya Pak Agus untuk buat Pak Agus itu sedikit lega lah dengan masalah ini. Jadi terima kasih sekali atas waktu dan kesempatannya saya bisa ngobrol dengan teman-teman yang luar biasa seperti itu, yang sangat care dengan peduli dengan permasalahan kita. Jadi mungkin itu Pak yang bisa dia sampaikan. Dia juga senang sekali membantu Bapak. Mudah-mudahan kedepannya Bapak bisa melaksanakan dengan baik. Tapi nanti 7 hari ini dia pantau lagi lah gimana aja yang namanya Pak Agus programnya itu jalankan. Terima kasih Pak Juf atas dorongan motivasinya dan selalu mendukung saya. Terima kasih banyak Pak Agus bisa hadir di sini. Terima kasih Pak Jufri, Pak Agus atas praktek coachingnya luar biasa sekali nih. Ya, jangan lupa nih, apa yang kita lakukan ini harus berdasarkan kemauan dari diri kita sendiri ya. Mungkin untuk tidak mengurangi rasa hormat, untuk Pak Agus dipersilakan. Terima kasih Pak Juf. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Juf. Ya. Gimana perasaannya Pak Jufri? Ya, sedikit ini Pak Gus. Saya karena permasalahan Pak Agus sudah selesai, saya agak senang sih membantu Pak Agus untuk menyelesaikan masalahnya Pak Agus. Ya, memang Pak coaching yang dilakukan Pak Jufri dengan Pak Agus tadi sungguh luar biasa. Dan saya dari pengamatan saya, dari 3 kompetensi yang sudah Pak Jufri dan Pak Agus laksanakan, dari yang pertama melakukan presensi, Pak Jufri sudah mendampingi Pak Agus, coachingnya itu sudah full dari awal sampai akhir. Terus yang kedua ada mendengarkan secara aktif. Pak Jufri sudah mendengarkan keluhan dari Pak Agus dan Pak Jufri juga memberikan tanggapan dari keluhan tersebut. Yang ketiga ada yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Nah, sudah
kita lihat sudah berjalan dengan baik menurut Pak Jupri. Oke. Kira-kira sekarang Pak Jupri ada di posisi berapa setelah tadi melakukan coaching dengan Pak Agus? Saya kira di angka 8 lah Pak. Ya. Menurut saya sudah bahkan sudah lebih Pak Jupri sudah berada di angka 9. Pak Jupri sudah mampu mengarahkan Pak Agus, kata harus Pak Jupri yang mengasih solusi, sudah mampu mengarahkan Pak Agus untuk mendapatkan solusinya sendiri seperti itu dari permasalahan. Ya, dan juga alur cerita yang Pak Jupri lakukan dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab yang dilakukan Pak Jupri sudah terlihat bagus sekali. Mungkin ya masukan sedikit dari saya, kedepannya cuma untuk melakukan pertanyaan itu mungkin katanya itu perlu dimodifikasi lah sedikit biar ya tidak seperti kaku dikit ya. Nih, terima kasih Pak Jupri atas waktunya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak Pak Bung telah meluangkan waktunya. Terima kasih Pak Jupri. Ya, terima kasih Pak Jupri. Ya, silakan kembali ke depan Pak Jupri.